Pada dasarnya statistik itu menjamah semua keilmuan. Hai, welcome back to Sinopik Session with DPS. Masih bareng sama Merlin Magna, semoga nggak bosen ya. Di podcast kali ini, Merlin akan hosting tentang satu topik yang menarik banget gitu ya. Yang mengangkat tema The Importance of Statistics. Woi, kayak apa sih sebenarnya statistik itu? Di Prodi D4 Studi Demografi Pencatatan Sipil, tapi belajar statistik seberapa sih? Belajarnya kayak apa sih gitu ya? Itu kita akan langsung tanya-tanya sama narasumber kita di episode 3 kali ini. Itu sudah kita hadirkan Ibu Ulfa Sulistyowati SSI MSI. Selamat datang Bu Ulfa. Kenapa Bu? Terima kasih. Sama-sama. Apa-apa, Mbak. Suaranya Putri Solo ya? Iya. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah mau menemani saya untuk di episode 3 kali ini. Lagi sibuk apa Bu? Nggak sibuk apa-apa. Nggak sibuk apa-apa, bener. Oh iya, makanya bisa kesini ya. Terima kasih banyak. Oke, Bu, lagi sibuk ngajar nggak? Iyalah pasti. Ngajar apa di DPS, Bu? Statistik lah. Statistik ya? Oke, sebenarnya kalau di DPS itu, Prodi Studi Demografi Pencatatan Sipil. Kalau dari penamaan itu kan nggak ada statistiknya. Tapi kira-kira arti statistik itu sendiri kalau dihubungkan dengan Prodi ini, itu kayak apa, Bu? Jadi statistik itu dia kan ilmu tentang data ya. Jadi kita tuh mempelajari data, kita menganalisis data, kita input data, itu semua ada di statistik. Nah, di demografi dan pencatatan sipil ini kan juga nggak akan jauh-jauh dari data juga. Demografi itu kan membahas tentang kependudukan. Dimana data kependudukan itu juga luas. Dan itu bisa dibahas di statistik juga. Dan statistik itu sebenarnya adalah sebuah alat untuk kita menganalisis sesuatu. Jadi kalau di kependudukan itu kan banyak sekali permasalahan sosial ya. Nah, statistik itu yang membantu kita untuk memecahkan masalah dan kita bisa mengevaluasi kebijakan yang ada. Kita bisa menciptakan kebijakan yang ada juga seperti itu. Jadi seperti statistik itu seperti alatnya aja untuk kita bisa tahu akar permasalahannya di mana sehingga kita bisa menindaklanjuti hal itu gitu. Oke, jadi seperti statistik itu kalau tadinya kita kalau misalkan bikin kebijakan gitu ya atau mungkin bikin keputusan publik gitu sebagai decision maker itu kita nggak hanya bicara berdasar pada prasangka tapi juga data kira-kira gitu ya. Benar. Oke, tapi kalau tadi Bu Ulfa menyinggung mengenai ilmu statistik gitu tentang permasalahan sosial di masyarakat. Sebetulnya ada nggak sih Bu satu contoh aja gitu ya permasalahan di masyarakat yang mungkin kita tahu atau mungkin yang dekat-dekat sama kita gitu ya, yang memang permasalahan ini itu bisa diselesaikan dengan statistik? Oh, banyak banget. Permasalahan sosial di Indonesia itu kan banyak. Contoh kayak pengangguran, terus meledaknya kelahiran bayi di Indonesia, seperti itu semuanya bisa dianalisis pakai statistik. Asal ada data, semua bisa dianalisis. Datanya itu apakah harus data kependudukan misalkan gitu atau apa aja atau seperti apa? Sekarang itu kan modelnya apa-apa tentang big data kayak gitu iya, kan. Iya kan? Nah, makanya segala sesuatu tuh bisa diukur gitu. Dengan adanya data, entah itu data berupa tulisan ataupun angka, itu pun semua bisa dianalisis. Oh, jadi dari data itu terus kemudian dianalisis, itu yang dipelajari dalam statistik. Iya. Wow, oke. Kira-kira gambaran statistik itu berarti sangat dekat dengan data ya. Tapi selain data kependudukan murni, itu ada data-data jenis data-data lainnya juga nggak sih Bu? Pada dasarnya statistik itu menjamah semua keilmuan, bukan hanya di kependudukan, bahkan di kedokteran, di ekonomi, itu kan semuanya ada data ya. Dan itu pasti akan ada campur tangan statistik di dalamnya. Oh, jadi emang yang ahli statistik gitu, yang tahu cara analisis data pasti dibutuhkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau membahas mengenai statistik sendiri, di dalam kaitannya dengan Prodi D4 Studi Demografi Pencatatan Sipil. Kira-kira
tantangan ke depannya apa sih Bu? Tantangan ke depan untuk Terkait kalau tantangan untuk saat ini, tantangan untuk dunia statistik itu masih sama, adanya big data di era sekarang gitu. Big data itu akan terus digadang-gadang, terus akan terus dibahas terus gitu loh. Dan itu yang orang itu kekurangan tenaga untuk tenaga statistisinya. Jadi statistik itu kan hanya sebuah alat ya. Oke. Jadi orang belajar statistik itu bukan hanya statistiknya aja, tapi dia juga harus didukung dengan ilmu-ilmu lain. Sehingga statistiknya akan lebih bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Oh, jadi ilmunya bisa sosial atau harus eksak misalkan atau Ya itu aplikatif kan ya. Statistik itu kan aplikatif gitu. Untuk segala data itu bisa bisa diolah dan bisa dianalisis pakai statistik. Tapi kalau dari kacamata statistik sendiri, sebetulnya big data yang memang banyak dibicarakan orang, banyak disinggung-singgung gitu. Itu sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tuh udah ada, akan ada, atau emang ongoing atau seperti apa? Kalau di Indonesia sekarang ini, big data itu sudah berlangsung dan sudah banyak peneliti yang membahas itu gitu. Karena big data itu kan butuh data di masa lampau juga seperti itu. Dan upaya mereka untuk collecting data di masa lampau itu kan juga butuh waktu gitu kan. Dan itu bukan waktu yang sebentar. Termasuk kayak digitalisasi data atau? Iya, seperti itu. Oke. Jadi big data itu yang lagi memang proses berjalan atau bahkan sudah ada gitu ya. Tercampur aduk antara yang tadinya masih analog, masih manual, itu kira-kira ada istilahnya kemudahan untuk akses menjadi satu big data lengkap gitu, itu kira-kira? Seharusnya ada, karena data itu kan sudah terkotak-kotak dengan dinasnya masing-masing gitu kan. Nah, untuk mendigitalisasikannya itu kan tergantung dari upaya dari dinasnya masing-masing juga. Sebagaimana usaha mereka untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat tentang perolehan datanya, sehingga datanya itu bisa digunakan oleh kita gitu sebagai peneliti atau sebagai mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir. Nah, berikutnya pertanyaannya menjadi wujud gitu ya. Jadi kayak bagaimana sih peran atau mungkin wujud peran dari keilmuan statistik dalam kehidupan di masyarakat? Artinya kalau tadi dijelaskan banyak mengenai gambaran secara teoretik, saya rasa kayak gitu ya Bu ya. Teman, wujudnya itu seperti apa? Kalau wujudnya sendiri asal ada tergantung dari permasalahan apa yang mau kita selesaikan dulu. Kalau kita sudah ada fokusnya untuk menyelesaikan masalah apa, datanya apa, baru kita bisa selesaikan itu dengan statistik. Karena di statistik itu kan metodenya itu untuk menyelesaikan permasalahan dari setiap data itu kan beda-beda. Tergantung dari sifat datanya sendiri, tergantung dari data itu seperti apa kayak gitu. Jadi ya harus ada datanya dulu untuk bisa memperlihatkan bahwa statistik itu ada. Oke, kalau misalkan ada satu topik gitu ya yang taruhlah saya analogikannya sebagai misalkan generasi sekarang banyak yang healing gitu kan. Nah, itu terus kemudian apakah fenomena ini itu bisa digunakan atau bisa dianalisis gitu menggunakan statistik? Jadi artinya generasi saat ini yang banyak melakukan kegiatan yang mereka sebut healing gitu ya. Terus kemudian ada yang mengatakan berefek pada masa depan nih, healing mulu, boros, nggak nabung-nabung gitu misalkan. Kira-kira apakah untuk membenarkan atau menyalahkan statement seperti itu juga bisa menggunakan analisis keilmuan statistik? Iya, bisa. Jadi kalau kita ingin mengetahui pendapat seseorang atau ingin mengetahui kayak kegiatan yang sering lagi tren sekarang itu tuh berpengaruh nggak sih untuk masa depan seperti itu ada. Jadi kayak ada kita bisa lakukan survei berdasarkan golongan umurnya masing-masing kayak gitu. Jadi nanti kita bikin survei tersendiri untuk mengetahui
pandangan anak muda zaman sekarang tuh tentang healing itu seperti apa. Oh gitu. Jadi kayak tergantung topiknya apa, terus kemudian kita akan bisa cari data yang berkaitan dengan itu gitu ya. Oke, kalau saya sendiri ini kan sebagai orang soshum gitu ya, yang memang dari dulu sampai sekarang jauh-jauh sama statistik Bu. Saya ngerti kalau urusan angka kecuali duit. Gitu ya. Nah, ada yang bilang atau mungkin saya setuju ketika ada statement yang mengatakan statistik itu melelahkan. Gitu, yang gitu. Bukan saya hanya mengikuti statementnya gitu ya. Tapi sebenarnya semenyenangkan apa sih belajar statistik? Kan soalnya mau nggak mau statistik adalah satu keilmuan yang akan diajarkan di prodi gitu. Iya. Atau mungkin ada tips and triknya dari Bu Ulfa sendiri biar statistik tetap menjadi menarik, menyenangkan gitu. Oke. Kalau mungkin untuk menurut mahasiswa ya, untuk menurut mahasiswa atau mungkin untuk menurut Ibu Merlin sendiri ya, statistik itu susah ya, saya tahu itu, saya menyadari itu juga gitu ya. Karena ya banyak orang yang bilang seperti itu. Jadi nggak saya doang kan Bu? Iya, banyak kok yang bilang. Saya mewakili jutaan manusia gitu. Lanjut Bu. Ya, saya sadar itu, tapi untuk tahu menariknya di mana, asiknya di mana, itu tuh harus harus dilakukan gitu. Kayak analisis itu kan bukan tentang teori, dia itu kan eksak kayak aplikatif banget gitu kan. Jadi ya kita harus tertarik dengan tertarik tentang sesuatu dulu, cari datanya dulu, kita olah dulu, baru nanti setelah hasilnya keluar kita analisis. Nanti kalau kita analisisnya udah selesai, baru kita hubungkan ke kehidupan kita sehari-hari, apakah benar hasil dari analisisnya itu seperti ini kayak gitu. Jadi harus lebih lebih tertarik tentang data sih kalau menurut saya, dan harus lebih sering-sering melakukan analisisnya itu. Jadi do what you like ya, untuk bisa menarik biar keilmuan ini. Dan statistik itu kan enggak yang ngitung kayak matematika gitu enggak kan, ya? Enggak ya. Tapi ada rumusnya tetap Bu? Oh tetap ada. Oh wow. Statistik itu kan ada dua ya. Ada murni dan terapannya. Nah kalau yang murni itu pure tentang rumus. Kalau di DPS? Nah kalau DPS itu kan terapannya. Udah kayak analisisnya, kita menganalisis data kependudukannya, nanti hasil dari itu kita kaitkan ke kebijakan kayak gitu. Jadi kalau untuk terapan itu tidak ada rumusnya sama sekali, tapi mungkin akan lebih baik kalau mereka tahu tentang ilmu dasarnya dulu. I see. Jadi emang untuk bisa cinta terhadap sesuatu mesti suka dulu gitu. Artinya gak suka nih sama statistik, tapi dicoba untuk bisa menganalisis data yang emang disuka dulu gitu kira-kira Ibu ya. Oke, sebetulnya balik lagi ke DPS nih. Tadi udah dijelaskan gitu tentang bagaimana statistik dan kaitannya dalam prodi D4 Studi Demografi Pencatatan Sipil. Kalau misalkan ada mahasiswa atau mungkin bahkan lulusan ya di angkatan 2017 di prodi yang sudah lulus, atau bahkan mungkin calon mahasiswa nanti yang tertarik gitu, kira-kira sebenarnya dari Bu Ulfa sendiri itu ada harapan gak sih Bu terhadap mereka semua? Kalau nanti misalkan terutama yang lulus gitu ya atau mahasiswa saat ini, apa harapan dari Bu Ulfa sendiri? Harapannya sih kalau untuk mahasiswa yang sekarang gitu ya, saya sih berharapnya mereka bukan hanya masuk ke sini tuh bukan hanya tertarik karena kita sudah bekerja sama dengan dinas, tapi mereka memang ingin mengembangkan diri mereka sendiri, bukan hanya tentang pekerjaan ke depan, tapi juga tentang skill mereka ke depan gitu. Karena kalau mereka mau serius atau mau tertarik sedikit dengan statistik gitu kan, itu akan memberikan bekal mereka juga ke depannya. Mereka bukan hanya bergantung pada satu pekerjaan, tapi juga akan ke pekerjaan yang lain juga. Karena pada akhirnya kita akan terus bicara soal big data dimanapun kita berada. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Ulfa sudah banyak bicara tentang the importance of statistics gitu. Ini saya udah bener ngomongnya Bu ya? Oke, untuk teman-teman semua yang mungkin tadi udah mulai catat-catat hal-hal yang penting kira-kira yang menarik gitu ya, atau mungkin
kelupaan tadi ngomong apa Bulva gitu. Bu Mary cerewet banget sih gitu kan. Nah coba di rewind aja, play terus gitu ya. Karena episode ini kita akan selalu terus membahas tentang statistik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ulfa. Semoga nanti episode berikutnya kita akan ketemu lagi. Dan saya ingatkan untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel kita di D4, Demografi dan Pencatatan Sipil. Akhir kata, Merlin Magna pamit. See you!